Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai manajemen ketenagaan. Yang beranggotakan yaitu pertama Aisyah Putri Maharani, kedua saya sendiri Fitrotul Zakia, Niningsih, dan Amanda Akila. Dimulai dari materi pertama yaitu membahas mengenai pengertian dari manajemen ketenagaan. Manajemen ketenagaan dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengembangan dan kompensasi integrasi pemeliharaan serta pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kependidikan untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat. Untuk pengertian yang kedua yaitu tentang manajemen tenaga kependidikan, yang merupakan kegiatan mencangkup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Sedangkan pengertian kinerja adalah berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan People's Day Performance, yang berarti prestasi kerja atau pelaksanaan kerja, atau bisa disebut dengan juga pencapaian kerja, hasil kerja, atau penampilan kerja. Jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jenisnya, tenaga kependidikan terdiri atas yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga tenaga administrasi atau TU, yang keempat penjaga dan kebersihan sekolah, yang kelima tenaga fungsional lainnya guru BP, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Sedangkan apabila dilihat dari statusnya, tenaga kependidikan terdiri atas yang pertama pegawai negeri atau PNS, yang kedua guru tidak tetap, yang ketiga guru bantu, yang keempat tenaga sukarela. Berikut merupakan jenis-jenis kependidikan untuk lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama tenaga struktural, yang kedua tenaga fungsional, yang ketiga tenaga teknis. Tugas tenaga kependidikan yang pertama kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya baik ke dalam maupun keluar, yakni dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Yang kedua, wakil kepala sekolah urusan kurikulum bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar. Yang ketiga, wakil kepala sekolah dalam urusan kesiswaan bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. Yang keempat, wakil kepala sekolah dalam urusan sarana dan prasarana bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keuangan sekolah. Yang kelima, wakil kepala sekolah urusan pelayanan khusus bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus seperti hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan sekolah. Yang keenam, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran. Yang ketujuh, pengembang tes bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik. Yang ke-8, pustakawan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang ke-9, laboran bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah. Yang ke-10,
misi sumber belajar, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian bantuan teknis sumber-sumber belajar bagi kepentingan peserta didik dan pengajaran guru. Yang ke-11, pelatih bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang diselenggarakan. Yang ke-12, petugas tata usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan membaca pengadaan tenaga kependidikan. Berikut prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan adalah: 1. Formasi atau benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukasi. 2. Mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. 3. Objektif. Artinya, dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi atau pemberian sesuatu. 4. The right man want the right place. Yang dimaksud kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua seleksi, yang ketiga pengangkatan dan penempatan, yang keempat pembinaan, yang kelima kesejahteraan, yang keenam penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen ketenagaan merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi yang memudahkan pemanfaatan sumber daya manusia dengan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. Tujuan manajemen ketenagaan adalah optimalisasi dari tingkat penyesuaian di antara 4 komponen sumber daya manusia, antara lain adalah lingkungan, organisasi, pekerjaan, dan individual. Selain itu, manajemen ketenagaan juga berorientasi pada pelayanan dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan tenaga kependidikan, dan tidak terlepas dari perencanaan, yaitu planning, pengorganisasian, yaitu organizing, pemberian motivasi atau bimbingan, atau pengarahan, yaitu motivating, pengawasan, controlling, dan pengambilan keputusan, yaitu decision making. Baiklah, demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.